maksudnya sekitar tahun 80-an mungkin ya, tidak ada sejarah pastinya. Dan kalau masalah tidak diakui kan zaman Pak Harto itu agama hanya 5 ya kan. Gus Dur baru tambah tahun 7, Gus Dur lebih terbuka. Agama Sikh dari guru pertama, Guru Nanak Dev Ji, lahir tahun 1469. Jadi dia habis itu ada 10 guru. Ajaran ini ada dari Hindu, ada dari Islam, jadi gabung. Perpaduan antara Hindu dan Islam, itulah Sikh. Jadi ada seperti ajaran di Hindu yang untuk praktikalnya saat itu lebih disesuaikan lagi sehingga dapat dicerna oleh masyarakat keluarga itu, sehingga terjadilah dengan 10 guru yang tadi sudah disebut penyempurnaan sampai terakhirnya diciptakan menjadi agama Sikh. Ya bebas karena kan cara ibadahnya beda dengan Hindu antara siang dan malam. Justru ada sedikit yang lebih mirip dengan Islam. Ada berdiri, ada sujud, ya kan? Naik itu kita cuci kaki dalam Muslim, wudhu. Lebih ada miripnya dengan Muslim kan daripada dengan Hindu. Terus bedanya mungkin ya kalau subuh, kalau saudara Muslim kita kan dia wudhu, kita harus mandi. Kitab suci sebutannya itu Guru Granth Sahib, Guru Siri Guru Granth Sahib. Nanti kita bersikat di tulisannya ya. Isi ajarannya itu ya keesaan Tuhan. Jadi begitu awal pembukaannya itu adalah Ik Oangkar. Ik artinya satu, Oangkar adalah yang Maha Esa, pencipta. Nah itu pembukaannya. Kalau bilang ajarannya lengkapnya itu ya semuanya itu yang pertama diajarkan adalah selalu merenungkan nama Tuhan, ya. Yang kedua mencari nafkah dengan halal. Yang ketiga berbagi dengan yang membutuhkan. Ini adalah 3 pilar dasar agama Sikh. Ya, tidak bisa keluar dari itu. Kemudian percaya hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain. Nah, tidak boleh nggak ada dewa apa segala nggak ada. Dan setiap ibadah itu kita sujud di hadapan kitab suci Sri Guru Granth. Nggak bisa ke foto, patung itu segala nggak ada. Dan duduk harus menghadap misalnya Guru Granth yang di sana, kita duduk harus ke sana, nggak boleh dipunggungi. Kita memperlakukan kita itu sebagai raja. Jadi raja kan kalau dia duduk di tahta kiri kanan ada yang kita bersama. Nilai pertama itu yang pertama tadi itu ya merenungkan Tuhan, kemanusiaan yang pertama. Ya harus dipegang teguh. Kemudian identitasnya. Tapi identitas itu dimulai dari guru ke-10. Ini identitas dimulai dari guru ke-10. Ya. Jadi pertama itu kemanusiaannya. Jadi kalau kita lihat sekarang, di mana banyak kejadian, di Palu juga pernah kejadian, kita juga pergi ke sana. Di Turki gempa, masakan di tempat ya. Jadi cuaca dingin, makan yang hangat-hangat, orang bahagia kan. Di Syria perang, tempat-tempat korban itu anak-anak segala mereka pergi. Di Haiti gempa, di mana saja pernah terjadi di Inggris. Di penyeberangan mau ke Prancis, kota Kent. Di situ 3 hari
terjadi kemacetan parah, para supir itu nggak dapat makan. Jadi lapor ke Pemda, Pemda langsung pergi ke beberapa WC. Mereka telepon datang, dalam berapa jam siap makanan. Isinya ya kemanusiaan. Nah, kamu harus menghargai semua manusia. Tidak ada perbedaan antar manusia. Jangan lihat perbedaan atau latar belakang agama, ras, suku, asal-usul, tidak ada. Karena pengikut setia Guru Nanak itu sampai akhir hayat adalah seorang muslim, ya, bernama Mardana. Itu dikatakan itu kemanusiaan, itu ada kemanusiaan. Makanya tadi tiga itu yang merindukan nama Tuhan, bersihkan hati pikiran itu, menerima makan dengan halal, berbagilah dengan yang membutuhkan siapa ini. Itu jadi agar kita tuh sebagai manusia hidup harus tetap semangat. Nggak boleh patah semangat dalam keadaan apapun juga. Walaupun kita itu menderita, kita yakin kepada Tuhan bahwa ini adalah perjalanan hidup, pasti ada jalan keluarnya yang Tuhan berikan. Jadi 5 simbol ini kan, case yang pertama itu rambut panjang. Wanita juga tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh gunting rambut. Ya. Tapi itu case rambut, dan rambutnya panjang. Oke, dan tutup pakai ini. Kalau wanita tutup pakai selendang kan, kenggak. Di sini ada sisir dari kayu segini. Nah ini untuk tetap sehari 2 kali merapikan rambut. Enggak, kerang ini simbol. Ya. Nah ini ada beberapa makna. Satu, semangat baca. Kedua, Tuhan tiada awal tiada akhir. Ini kan nggak ada sambungannya. Ini nggak ada sambungannya. Jadi nggak jelas untuk sambung ya. Ya tanpa sambungan. Jadi Tuhan itu tiada awal tiada akhir. Ya. Kemudian satu lagi, misalnya ada orang yang lemah atau kurang beruntung, kita mau pukul, kalau melihat ini itu menjadi ini peringatan diri saya, tangan ini bukan untuk memukul orang, tangan ini untuk menolong orang. Bicara kita untuk menolong orang, bukan untuk memukul orang, untuk menyiksa, tapi menolong orang. Ya, yang ketiga, depan ada macam ini ya, kalau ini, nah ini, nah, oke, bisa buka, ini, nah, ya. Nah ini simbol juga. Kalau dulunya ini untuk melindungi diri dan melindungi orang yang dianiayai siapapun dia. Jadi kalau kita tangan kosong kan lebih susah. Nah, jadi ada orang misalnya ada laki-laki mengganggu wanita, atau melindungi wanita itu, di pria itu pasti dengan melihat ini kan lebih berpikir. Terus ini yang keempat, dan kelima harus pakai pakaian dalam laki-laki perempuan itu yang menutup aurat. Kenapa laki-laki itu dia dulu sampai segini? Karena dulu zaman perang. Kalau dia pakainya panjang begini, dia bergerak lebih sulit. Kalau hanya segini, mau lari, mau naik lompat ke kuda itu gampang. Itu 5K, disebut 5K ya. Kes, rambut, kenggak, disebut tadi, darah, kerpan, kesyarat, itu 5K. Kesyarat pertama yang tadi, juga kalau sekti, itu berbeda dengan depan itu kan. Sama kesyarat belum kita yakin semacam itu berusaha ini ini याद रखिए अपने गुरु का शिक्षण पाया कि मैं jadi lebih jelas lagi, kalau yang ini tadi kan yang menutup aurat, dia pakai tali diikat. Jadi ikat, misalnya seperti mau nafsu lihat perempuan harus buka dulu, kita berpikir dulu kan mengatakan wanita harus kamu lindungi. Nggak boleh sembarangan buka. Kalau hal-hal seperti gini, kalau kesentuh dengan tangan yang bekas rokok itu tidak boleh. Jadi itu yang paling kita jagain.
Sejarah tempat ini, tempel ini tahun 1951 orang tua kita bikin dulu tempat ini, kecil dulu, pelan-pelan jadi bikin besar. Tahun 1969 bangun gedung ini yang sekarang. Habis itu tahun 1990-an bangun ini belakang, dapur semua baru. Nah, bendera ini adalah simbol dari bahwa di sini ada Gurdwara. Itu ya, siapa saja lewat merasa lapar, tidak ada tempat untuk menginap, bisa datang mengisi perut dan menginap di situ. Halo, Halo Sal, lagi di mana? gue masih jalan nih, gue kena macet. Lu udah nyampe rumah? Udah gue. Cepet banget, tadi kayak kita baliknya bareng deh. Iya, tadi gue naik LRT, lumayan lah daripada bawa mobil sendiri. Ya juga sih ya, capek nih gue kena macet gini. Ya udah deh, ntar gue telepon lagi, hati-hati di jalan ya. Oke, thank you. Aduh, males juga sih kalau macet-macetan lagi. Apa gue coba yang lain ya? Nyanyian itu berkaitan dengan saudara pemuda semangat. Kalau kita itu tidak boleh dulu, patah semangat, tidak boleh rendah diri, tapi harus rendah hati. Jadi itu dan penggantian setiap ucap upacara dan beberapa bulan itu adalah diganti. Karena dia kan sudah besar ya, tua, disobek-sobek, itu tetap ada. Biasa di bulan November dan bulan April. Jadi tetap untuk semua kegiatan kita pakai nyanyian, ibadah juga pakai nyanyian, agar semua orang bisa datang, orang yang lapar apapun agamanya tidak merasa bahwa sini ada yang haram bagi mereka. Di contohnya Wilmas yang dilihat itu di gerbang luarnya itu ada 4 pintu masuk, menandakan orang utara, selatan, timur, barat datang masuk untuk makan, walaupun hanya makan, tidak ibadah. Jadi itu selalu semua agama itu datang ke situ. Ada 2 tahun lalu mungkin ya, saudara Islam datang beribadah di situ. Di Dubai setiap bulan Ramadan itu mereka datang beberapa kali dalam sebulan ibadah di situ, tapi makan di situ. Jadi sekarang seorang Muslim datang dan menurut orang Islam memakan kasihnya dan bahwa dia udah tahu ini halal. Orang Hindu udah makan sapi, tahu bahwa ini nggak ada daging, jadi semuanya vegetarian. Itu salah satu sebabnya. Kedua, ya memang kalau kita vegetarian ini lebih sehat daripada yang lain. Terus kemudian juga satu lagi yang sangat istimewa bahwa ini namanya Sengget Tengget. Dari zaman Guru Nanak Dev, walau dirimu sebagai gubernur atau presiden sama sekali dan raja, saat masuk di Gurdwara Sahib dan duduknya harus bareng, makannya harus duduk. Mungkin dilihat Pak. Nah, ini karena mungkin ada orang tua yang sakit saat ini kita kasih fasilitas kursi yang tidak mampu. Itu ditulis-tulis batu-batu itu mengenang dia di situ kan, ditulis memori itu. Mungkin waktu dulunya mereka itu di sini
waktu kuil ini masih kecil mereka ada menyumbang sesuatu. Jadi anak-anaknya menulis nama orang tuanya, jadi mengingat jasa orang tuanya, kebaikannya gitu. Udah Kak, pesanannya itu aja? Iya udah itu aja. Iya udah ya Kak bayaran. Makasih. Kalian tahu gak sih? Sekarang tuh si Mas Gibran udah jadi juru kampanyenya si Pak Ganjar. Hah, serius? Iya. Coba tuh beritanya. Nih, gua ada linknya. Jadi kalian ini pesanannya ya. Minumannya, ini makanannya. Pesanannya udah lengkap semua ya Kak? Iya Mas, makasih ya. Ini bener gak sih beritanya kayak gini? Ingat, sebelum memberikan informasi kepada orang lain, carilah dulu kebenarannya. Ketika suatu negara terbiasa dengan adanya hoax, maka dibutuhkan generasi baru untuk mendapatkan kembali kebenarannya. Stop percaya hoax. Tentang agama Sikh, nah itu tadi agamanya itu yang diajarkan hanya yang Maha Kuasa itu ada satu, tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak apa-apa. Dan kami pembaca seperti bagaimana tulisan bahasa Islam itu kan alif bata gitu ya. Nah, tapi kami pun ada bacaannya, ura, era, iri dari dasarnya. Bacaannya ada. Sama-sama bacaannya ada. Terus harus diajarkan dari anaknya. Tapi disiplinnya Sikh itu artinya mencari tahu sampai dapat. Terus sudah gitu, kalau kami udah bisa membaca huruf-huruf yang diajarkan tentang huruf-huruf Panjabi, ya kami mempelajarinya ya pasti dengan sungguh-sungguh. Hanya kami punya yang Maha Kuasa satu, tidak menyembah berhala, tidak menyembah apapun, dan yang kami punya itu adalah Maha Kuasa yang tidak bisa kami lihat, tapi ada di diri kami. Sebagian masih menggunakan bahasa Punjabi, tapi kalau anak-anak lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pada saat sembahyang, terus kalau orang-orang tua itu mereka sama anak-anak juga masih bahasa Punjabi. Kalau guru kami yang ke-10 berkata, kami itu kalau datang ke tempat rumah ibadah kami tutup kepala, ya udah gitu. Tadinya orang Punjab itu semuanya ada janggutnya, brewok ya, rambutnya panjang. Tapi karena kami udah di Indonesia, yang lahirnya banyak di Indonesia, mana mau lagi mereka seperti itu, ya kan? Nah, lama-lama itu, jadi sudah mulai, ya kalau yang masih mau mengikutinya takut ya, tapi yang umumnya kami harus yang pakai jenggot, pakai sorban, nah itulah kami. Kalau beda dengan jamaah itu hari Minggu, ya, Minggu itu. Kalau hari biasa kita di rumah ibadah. Kalau kita dekat masjid kita bisa datang. Tapi kalau tidak kita cukup di rumah. Ya, jadi ibadahnya itu ada sedikit. Kalau dalam Muslim kan 5, kita itu 3 lagi dari atas jam 3 sampai jam 6 itu. Sebelum matahari terbit selesai. Kemudian setelah matahari terbenam maghrib, kemudian mau tidur. Tapi yang bacaannya itu berbeda, yang doanya berbeda pagi. Kamu sayang, walau mau keturunan apapun, yang penting di namamu belakangnya laki-laki Sikh, itu Sikh. Di wanita di belakangnya itu kau, itu dia wanita Sikh.
Artinya, walau itu kau mungkin keturunan raja ataupun orang yang paling berduit, di sini kita semua sama. Nah, pria itu kan pakai sing. Sing itu artinya singa. Jadi singa itu kan walaupun sudah ompong nggak bisa jalan, hewan lain nggak berani lewat situ. Nah, kalau perempuan pakai kaul, KAUL. Jadi itu tandanya dia itu putri, seorang putri. Harus dihormati. Jadi semua pria nama belakangnya sing, semua wanita nama belakangnya kaul. Ini menghilangkan kasta atau perbedaan. Kalau nama sudah sama berarti tidak ada perbedaan. Ya. Hormat School berdiri 10 tahun, 2013. Sejarahnya itu dari om kami yang pendiri yayasan ini juga. Jadi beliau melihat bahwa umat Sikh di sini, terutama anak-anak ya, itu tidak ada wadah untuk belajarnya, dan takutnya lama-lama dari generasi ke generasi itu hilang. Jadi om itu berinisiatif untuk mendirikan Hormat School, di mana anak-anak dididik tentang agama Sikh. Pembagian kelas kita usahakan sih kalau bisa sesuai umur, tapi terkadang ada juga sih yang umurnya lebih kecil tapi dia belajarnya lebih cepat. Nah, jadi itu kebanyakan juga karena kemampuan juga ya, kemampuan masing-masing. Karena mereka juga harus ketemu kita kan hanya seminggu sekali. Nah, mungkin dia lebih rajin di rumah. Karena kami juga ada lulusan yang waktu itu hanya umur 14 tahun. Itu sudah lulus, sudah menguasai seluruh buku suci kami itu juga. Setiap minggu utamanya sih pelajaran tentang agama Sikh, terus juga belajar menulis dan membaca dalam Gurmukhi. Gurmukhi itu alfabetnya kami. Saya berharap agama Sikh diakui secara resmi. Jadi kita mempunyai dirjen sendiri. Dan saya yakin dengan presiden baru siapapun terpilih, mungkin ke depan pasti kita juga akan diberikan legitimasi untuk menjadi agama dari aliran kepercayaan. Bahkan saya, ya, kalau KTP ada golongan mana di situ ada masih. Dan kemudian walaupun kita anak-anak muda yang pakai sendiri ini, Mas Adri, Mas Polisi, PNS semua ya disamakan aja lah. Jadi jangan ada perbedaan. Yang penting kan jiwanya, perilakunya. Pokoknya semua kita di dunia, di negara kita Indonesia ini aman, damai, jangan ada peperangan, jangan ada perang agama, jangan ini, jangan itu. Semuanya toleransi aja, aman. Udah, itu aja doa saya. Harapan kami supaya anak-anak ini tumbuh dengan mengenal agamanya dan bahasa kami seperti di tempat-tempat lain di dunia yang agama Sikh dan bahasa Punjabi itu kan tetap dilestarikan. Harapan kami generasi berikutnya juga tetap tidak melupakan bahasanya, agamanya, dan culture-nya juga. Dan kedepannya murid-murid kami ini bisa menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi semua.